Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai perlindungan nasabah terhadap kesalahan transfer studi analisis kantor pusat pada Bank X, di mana anggota kami terdiri dari saya sendiri, Amara Mega, beserta ketiga rekan saya, Devi Hasanah Malik, Muhammad Randy, dan Adita Nurisa. Langsung saja pada yang pertama, yaitu ada analisis situasi permasalahan. Jadi transfer dana ini menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Masyarakat memiliki kepercayaan penuh kepada pihak bank bahwa uang yang akan ditransferkan tersebut dapat dengan utuh dan tidak ada kesalahan atau kekurangan dana yang diterima oleh pihak penerima. Selain faktor kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan transfer dana, faktor kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait juga merupakan faktor utama dalam transfer dana. Untuk mewujudkan upaya mencapai tujuan akhir untuk menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran, perlu adanya peraturan yang komprehensif tentang kegiatan transfer dana. Pada kenyataannya, dalam transaksi transfer dana yang banyak dilakukan melalui perangkat elektronik, misalkan penggunaan ATM maupun internet banking, transfer dana ini tidak terlepas dari berbagai resiko yang ada. Salah satunya adalah kesalahan transfer. Kemudahan yang diberikan oleh sektor perbankan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan terjadinya kelalaian, terutama dalam hal melakukan transfer dana. Adanya faktor keteledoran dari nasabah maupun dari bank itu sendiri. Dampak kelalaian tersebut memang merupakan risiko yang harus ditanggung oleh nasabah, tetapi sebagai lembaga yang menjunjung tinggi kenyamanan nasabah mengakibatkan bank tidak serta-merta merapasang tanggung jawabnya akan hal tersebut. Kemudian dapat kami ambil permasalahan. Yang pertama, penyebab daripada kesalahan transfer sendiri. Yang kedua, bagaimana tindakan Bank X ini untuk membuat nama perusahaan baik atau meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kemudian bagaimana perlindungan dari pihak Bank X ini terhadap nasabah yang dirugikan akibat kesalahan transfer dana. Kemudian bagaimana tindakan bank jika ada kesalahan transfer kepada rekening nasabah yang sudah meninggal. Kemudian manfaat kegiatan observasi ini secara teoritis memberikan pandangan bagi pembayaran teknologi khususnya transfer dana akan terus terjadi dan meminimalisir kesalahan dalam kasus tersebut. Kemudian yang kedua, secara praktis memberikan pandangan terkait permasalahan kesalahan transfer bahwa nasabah diberi perlindungan serta bank juga memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus salah transfer tersebut. Kemudian akan dibacakan oleh rekan. Selanjutnya terdapat teori perlindungan konsumen. Di sini sebelumnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupaya untuk melindungi nasabah bank dengan cara membuat batasan-batasan terhadap klausula baku yang tidak dapat dihindari di dalam dunia bisnis perbankan saat ini. Dalam kenyataan terjadi banyak pelaku usaha atau pihak perbankan memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumennya. Tanpa harus mendapatkan sanksi hukum, minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam bertransaksi yang tidak mempunyai etikat baik. Lemahnya posisi konsumen tersebut disebabkan antara lain yaitu perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen yang semestinya terlibat penegakan hukum itu sendiri dirasakan kurang tegas. Di sisi lain, cara berpikir sebagai pelaku usaha semata-mata masih bersifat profit oriented dalam konteks jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan berlangsungnya usaha dalam konteks jangka panjang. Perlindungan hukum terdapat nasabah penyimpan dana di bank sangat terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Selanjutnya di sini terdapat prinsip kehati-hatian. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa pejabat dan atau pegawai bank wajib harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menghindari terjadinya resiko karena dana masyarakat yang dipercayakan padanya harus dijaga dengan baik.
Dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank, yaitu diterapkan 2 kontrol dalam pelaksanaan dan 4As principle. Artinya, pelaksanaan pekerjaan dilakukan tidak hanya oleh satu unit atau satu orang saja, yaitu harus dilakukan beberapa unit sehingga pelaksanaan pekerjaannya dilakukan dengan proses berjenjang dengan tujuan dapat meminimalisir kelalaian yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat bank. Fungsi dari 4As principle ini juga diterapkan dalam proses melakukan transaksi transfer dana pada bank X, yaitu melalui tahapan proses maker, check, approve, dan konfirmasi. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan oleh bank, yaitu kesalahan fatal akibat ketidakhati-hatian, maka pegawai sampai komisaris dapat terancam dipidana. Contohnya pada kasus salah transfer dana yang dilakukan oleh bank dan lambat untuk memperbaiki kekeliruan, apalagi sampai menimbulkan kerugian pada nasabah. Dan apalagi jika ada tindakan melawan hukum dengan mengubah perintah transfer dana dari pengirim asal dan dapat dinilai sebagai bentuk memasukkan perintah transfer dana yang merugikan pihak penerima. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Baik, selanjutnya mengenai materi dan metode pelaksanaan. Kerangka pemecahan masalah. Di sini, dari analisis yang sudah dilakukan, maka sudah seharusnya bank untuk meneliti lebih lanjut akan permasalahan yang akan dihadapi dan mengidentifikasi apakah kelalaian tersebut merupakan faktor dari manusia itu sendiri atau by system. Setelah diteliti, maka dapat dilakukan penanganan selanjutnya yang mana tetap memperhatikan perlindungan hukum serta aturan yang berlaku. Lalu yang kedua yaitu mengenai realisasi pemecahan masalah. Realisasi pemecahan masalah kasus salah transfer yang terjadi ini dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap uang nasabah yang sudah transfer. Maka yang dilindungi itu adalah nasabah tersebut untuk mendapatkan kembali uang yang salah transfer tersebut. Salah satu perlindungan hukum yang melindungi hak untuk menerima kembali uang salah transfer tersebut adalah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu apabila dalam kesalahan transfer tersebut disebabkan oleh pihak bank, maka bank tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban baik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Nomor 14 dari 2007 garis miring DPS Kata 2016, Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu dengan meminta ganti rugi atas setiap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan transfer tersebut melalui peraturan yang berlaku. Lalu yang ketiga ada halayak sasaran. Halayak sasaran dalam penelitian ini adalah para nasabah yang masih belum mengerti akan kasus salah transfer yang terjadi agar mengetahui apa adanya hak dan kewajiban dari pihak bank maupun nasabah itu sendiri. Lalu yang keempat adanya tempat dan waktu. Penelitian ini kami lakukan melalui online pada platform video conference yaitu Zoom Meeting bersama narasumber pada hari Sabtu 10 Desember 2022. Lalu metode kegiatannya, metode yang kami lakukan adalah melalui pendekatan kasus dilaksanakan dengan cara meneliti kasus terkait dengan isu-isu yang dihadapi atau bisa dikatakan mempunyai tujuan untuk meneliti penerapan atas norma-norma yang dilaksanakan dalam praktik hukum. Setelah meneliti akan adanya kasus, kami mewawancarai dari pihak bank itu sendiri untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas akan adanya kasus ini dan mengetahui bagaimana penyelesaian masalah dalam pihak internal bank itu sendiri. Mungkin sekian yang akan dilanjutkan teman-teman saya. Selanjutnya masuk pada hasil analisis dan pembahasan. Di sini berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, penyebab adanya salah transfer ini disebabkan dari dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Yang mana aspek internal yaitu berupa human error dari sisi manusia atau pihak nasabah itu sendiri, dan dari aspek eksternal yaitu adanya kesalahan dari sistem operasi perbankan. Permasalahan salah transfer yang dilakukan oleh nasabah, pihak nasabah diwajibkan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak perbankan untuk menyelesaikannya sesuai aturan yang ada. Dan apabila salah transfer yang dilakukan oleh pihak perbankan karena kesalahan sistem, maka secara garis besar penyelesaiannya dilakukan dengan kedua belah pihak, yaitu antara pihak nasabah pemilik dana dan nasabah penerima dana. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan secara itikat baik oleh para pihak. Adapun terdapat pihak tidak berdasarkan itikat baik atau dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, maka proses penyelesaiannya ditempuh secara hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
pada penguasaan internal yang dilakukan berdasarkan permasalahan salah transfer ini, yaitu para karyawan perbankan diawasi oleh first layer manajemen dan diawasi oleh audit. Sementara pengawasan eksternal dalam permasalahan ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan transfer dana yang hukum memberikan perlindungan terhadap nasabah beritikat baik. Oleh karena itu, ketika ada transfer dana masuk, hendaknya segera bertanya dan melaporkannya langsung kepada pihak bank. Dalam hal ini dikatakan adanya itikat baik dari nasabah dalam berhati-hati dengan memastikan perihal dana yang masuk pada rekeningnya. Berdasarkan pandangan hukum terkait kejadian salah transfer dana rekening, di sini merujuk pada pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Kasus salah transfer bisa berujung pada hukum pidana jika nasabah yang rekeningnya menjadi sasaran transfer menggunakan uang yang bukan haknya. Pasal 85 yang mana berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dalam hal ini mengacu pada pasal 85 tadi, nasabah yang menerima dana dari kesalahan transfer wajib untuk segera memberitahu kepada pihak bank. Kewajiban itu ditegaskan dalam pasal 1360 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa barang siapa secara sadar atau tidak menerima sesuatu yang tidak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada pihak yang memberikannya. Dalam hal ini, pihak pengguna dana dari kesalahan transfer, kewajiban hukum sebenarnya tidak hanya dibebankan pada nasabah, melainkan juga pihak bank yang menjadi penyelenggara sistem transfer dana tersebut. Baik, selanjutnya kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulan pertanggungjawaban bank terhadap uang nasabah yang salah tertuang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana dapat ditemukan pada pasal 54 sampai 58 yang menjelaskan bahwa setiap penyelenggara yang terlambat atau keliru dalam melaksanakan transfer dana wajib melakukan perbaikan transfer tersebut dan wajib membayar jasa, bunga atau kompensasi hanya kepada penerima dana tersebut, sedangkan kepada si pengirim tidak ada diatur. Namun dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PPI/2016 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana tersebut, pada pasal 33 menjelaskan adanya ganti rugi atau kompensasi atas kesalahan transfer tersebut kepada pengirim saja, sedangkan mengenai besarnya ganti rugi dan mekanisme tata cara ganti rugi tersebut tidak dijelaskan pada peraturan tersebut. Status pemilikan uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana tidak ditemukan adanya pasal yang menerangkan tentang bagaimana status kepemilikan uang yang ada dalam rekening nasabah. Akan tetapi dalam ketentuan pidana dalam undang-undang ini ada menentukan tentang hak milik dana, yaitu dalam ketentuan pasal 85 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sementara dalam penjelasan pasal 85 dalam undang-undang ini tidak menjelaskan tentang bagaimana ukuran atau bukti seorang nasabah adalah pemilik dana yang terdapat dalam rekeningnya. Berdasarkan konsep hak milik sebagaimana yang dijelaskan dalam KUH Perdata, pengirim atau pihak yang melakukan kesalahan tersebut dapat membuktikan bahwa dana tersebut adalah hak miliknya dengan menunjukkan adanya bukti kesalahan transfer yang dilakukannya. Maka dana yang salah transfer tersebut adalah jadi hak milik pemilik rekening tersebut. Pelindungan hukum terhadap uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana sudah dilindungi dalam pasal 54 dan 58 dan pasal 85 undang-undang tersebut. Kemudian dilindungi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18
garing 5 garing PPI garing 2016 Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18 garing 7 garing DPSP tahun 2016. Pasal 1365 KUH Perdata yaitu dengan meminta ganti rugi atas setiap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan transfer tersebut. Lalu selanjutnya saran. Nah, berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka penulis memaparkan beberapa saran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, disarankan kepada pemerintah untuk membentuk aturan yang mengatur tentang mekanisme ganti rugi akibat adanya perbuatan bank yang merugikan nasabah dalam melakukan transfer dana. Yang kedua, disarankan kepada pemerintah untuk membentuk aturan yang mengatur tentang status kepemilikan uang yang salah transfer tersebut. Karena kasus uang salah transfer sekarang ini semakin marak terjadi. Dan yang terakhir, ketiga, disarankan kepada nasabah bank untuk lebih hati-hati dalam melakukan transfer dana. Dan hendaknya para nasabah mengetahui hak dan kewajiban dalam melakukan transfer dana. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian pemaparan apresentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.